pertama kita blok semua data yang ada di Excel, lalu kita copy, kita pindah ke aplikasi SPSS, klik data view, lalu paste data yang sudah kita copy di Excel tadi, lalu klik variable view, di bagian kolom nama var 001 diganti menjadi P1 dan seterusnya. Lalu di var 00011 ganti menjadi total_score. Pada bagian kolom desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Pada kolom measure kita ganti menjadi scale. Lalu klik analyze, pilih correlate, lalu pilih lagi bivariate. Dari P1 sampai P11 kita pindahkan ke kolom yang ada di sebelah kanan, dan kita klik OK. Dan inilah hasil dari uji validitas. Pertama kita buat data dulu di Excel, lalu kita blok data tersebut, lalu kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Lalu pas di SPSS kita klik data view dan kita paste semua data yang tadi kita copy. Lalu kita klik variable view dan di daftar name atau di kolom name kita ubah menjadi P1 sampai P10. Lalu di bawahnya kita ketik total. Kemudian kita ke kolom measure. Lalu yang UPNO ini kita ubah jadi nominal semua. Tetapi pada kolom measure yang bagian total kita pilih scale, bukan nominal. Lalu kita klik analyze dan kita pilih bagian scale, terus kita klik reliability analysis. Lalu kita kontrol semua P1 sampai total dan pindahkan ke items dan kita klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Pertama tabel yang ada di Excel kita copy, kemudian kita pindah ke SPSS dan ke variable view, lalu di kolom nama itu kita ketik X1, X2, dan Y. Kemudian di kolom label kita ketik X1 itu harga, X2 itu kualitas produk, dan Y itu kualitas konsumen. Kemudian kita pergi ke measure dan ganti unknown itu jadi scale. Selanjutnya kita pindah ke data view, kemudian kita paste. Selanjutnya itu kita pilih analyze dan resection, kemudian pilih linear. Untuk X1 dan X2 itu kita pindahkan ke independen dan Y itu kita pindahkan ke dependent. Selanjutnya kita klik statistik. Kemudian kita pilih yang paling bawah. Lanjut kita klik continue. Selanjutnya kita pergi ke plots dan untuk bagian Y itu kita pilih yang ke-6 dan yang X itu kita pilih yang pertama. Selanjutnya kita klik histogram dan normal probability plot dan kita klik continue. Kemudian kita save. Kemudian di bagian hasil 2 kita klik unstandardized, lalu kita klik continue. Nah, yang terakhir kita klik OK. Lalu hasilnya akan muncul ya.
berbagai variabel, ada koefisien, ada model summary. Selanjutnya kita buka Notepad dan kita ketik uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu ada 3. Yang pertama uji normalitas, yang kedua itu multikolinialitas, dan yang ketiga itu uji heterokedasitas. Dan kita ketik lagi, yang pertama itu kan uji normalitas. Jadi dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih dari 0,05. Begitu pula sebaliknya, jika nilai tingkat signifikasinya itu kurang dari 0,05, berarti tidak normal. Jadi uji normalitas itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada histogram. Jadi uji normalitas menurut histogram itu apabila garis berbentuk gunung atau melengkung ke atas, maka dia normal seperti yang ada di grafik ini. Selanjutnya itu ada p-plot. Jadi berdasarkan p-plot itu dikatakan normal apabila titik-titiknya mengikuti garis diagonalnya seperti diagram ini. Nah, untuk yang terakhir itu kita pergi ke SPSS, kemudian kita klik tabel res 1, kemudian kita pergi ke analyze dan kita cari non-parametric test dan klik legacy dialogs. Kemudian kita pilih satu sampel, lalu kita klik on standardize dan kita pindahkan ke test variabilis, lalu klik OK. Selanjutnya kita buka lagi Notepad dan kita ketik kembali untuk bagian yang terakhir itu Kolmogorov. Jadi Kolmogorov ini tingkat signifikannya itu lebih dari 0,05, yang berarti variabel tersebut normal. Uji multikoliniaritas yaitu uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas dengan melihat besar nilai variance, inflation factor, atau FIV. Jika FIV kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 tidak terjadi multikolonialitas. Nah, ini bagian toleransinya. Interpretasinya berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai FIV variabel harga X1 dan variabel kualitas produk X2 adalah 1,489 seperti yang ada di tabel, yaitu kurang dari 10, dan nilai tolerance value-nya 0,672 seperti yang ada di tabel, itu lebih dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Yang ketiga itu uji heterodistisitas. Uji ini menggunakan scatter plot dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah dan titik-titik membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heterodistisitas. Dan ini scatter plotnya.